Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi selamat malam semuanya. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman. Ini jadi sesi pertama dari lanjutan dari reuni kemarin nih sebenarnya. Jadi kita untuk meningkat, jadi supaya paling nggak ada pertemuan rutin di angkatan kita. Sebenarnya ide dari Andi dulu, cuma niatnya cuma mau bikin off air, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya edisi pertama kita bikin di dunia maya dulu pertama-tamanya. Oke, selanjutnya seperti di jadwal, kayaknya mungkin nih rencana berikutnya kita bisa bikin entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, nanti kita lihat antusiasme dan ininya ya dari teman-teman, termasuk juga masukan untuk temanya, tema dan pembicara tentu saja. Jadi kalau misalkan ada yang mau ininya mungkin ke depan juga kita bisa mengundang dari teman atau ahlinya dari yang lebih inilah gitu. Siapapun itu mungkin bisa di ini kan. Oke, tanpa menunggu waktu. Oh ya, kayaknya kita selanjutnya mungkin berdoa dulu ya. Yang pimpin doa siapa ya? Siapa yang pimpin doa, Rin? Catur. Baca basmalah aja kalau ini. Siap kalau gitu ya. Oh, dukun doa, tuh sangkanya ini lagi. Musik katanya sama dukun. Jadi kita oke, sebelumnya kalau catur kan ngangkutin sound sistemnya. Oke, demi kelangsungan semoga mendapat kebaikan acara ini dan selanjutnya dapat keberkahan Allah. Mohon al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shawiyah. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya kita foto bersama ya. Jadi kita ngelihat foto bersama nih, kita lihat nanti gua print screen aja dari sini. Silakan melihat kamera masing-masing. Kita ya satu. Itu Lola yang gelap-gelap siapa lagi? Adok gelap dok muka lu dok nggak kelihatan. Mungkin dinyalakan dulu lampunya biar kelihatan wajahnya gitu. Cuma kalau yang nggak pakai jilbab mungkin ya kalau cewek dimaklumi lah ya. Oke, bisa. Ya, Andi pakai jilbab dulu nih. Oke, selanjutnya acara langsung ya, kita persilakan untuk Pak Dr. Sahat untuk menyampaikan materinya. Ini enggak materi ya, kita ngobrol aja sebenarnya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusan yang mana? Sorry kan. Bagusan yang aturan mainnya juga share atau kayak mana? Oh ya, aturan mainnya kayak yang dia disampaikan. Jadi kalau mau nanya ini aja langsung bisa nulis di chat atau mungkin raise hand ya. Nanti kita ini kan langsung dipersilakan oleh moderator baru kita bicara. Moderatornya gua sama Lola ya. Sini ada 2 Lola. Co-hostnya. Silakan. Oke, selanjutnya Pak Dokter silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Rame nih. Jadi agak nervous. Ya, jadi sebenarnya kemarin tuh ditodong sama Pak Arif, mau nggak jadi narasumber. Sebenarnya bukan narasumber kayaknya ya, kita untuk sesi sharing aja. Kalau bilang narasumber, kita kayaknya semuanya udah banyak kita lihat sumber-sumber dari yang bisa kita cari sendiri di internet. Ya, insya Allah itu semuanya bisa kita pelajari masing-masing gitu. Ya, sebenarnya saya belum nggak begitu siap karena
baru kemarin diminta, jadi saya nggak bisa menyiapkan PowerPoint khusus untuk topik kali ini. Kekecilan nih suaranya ya? Iya, suaranya kecil. Kalau gini? Nah, lumayan dok. Lumayan, oke. Iya. Saya nggak nyiapin PowerPoint khusus untuk kali ini. Kalau share screen, nggak bisa ya share screen ya? Bisa. Bisa. Harusnya udah bisa sih. Coba deh. Ya. Nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi topik yang sangat heboh kali ini, yang menghebohkan dunia, dan bukan cuma heboh bikin gunjang-ganjing semua bidang, tapi heboh juga karena bisa menghilangkan nyawa banyak orang gitu. Dan bisa. Atau saya bantu, saya share screen dulu dari laptop saya. Boleh. Ya. Topiknya kali ini tentang new normal gitu. New normal nih. Oke. Ya. Ini saya ambil sumbernya dari BPOM. Teman kita ini BPOM, kalau nggak salah ada 2 orang. Cici, Sri Astuti, sama Rina Puspitasari kalau nggak salah. Tapi nggak tahu apa mereka udah dapat ini juga atau gimana. Semuanya tentang berkaitan dengan new normal, di mana-mana semua orang ngomongin tentang new normal. Apa sih new normal itu? Sebenarnya new normal ini muncul akibat apa? Itu yang paling penting. Yang pertama, new normal itu muncul gara-gara ada sesuatu, yaitu COVID, coronavirus disease tahun 2019, munculnya tahun 2019. Apa itu coronavirus disease? Boleh ke bawah, Om. Lagi. Ya, yang tadi. Sebelum, ya ini. Ini penyakit yang menular disebabkan oleh jenis coronavirus. Yang baru tapi, karena coronavirus ini udah lama. Udah lama muncul di seluruh dunia. Dan sebenarnya udah pernah juga muncul tahun 2000-an. Keluarga dari virus corona di Cina waktu itu yang mengakibatkan penyakit SARS. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome. Gejalanya itu gejala penyakit saluran nafas yang berat dan terjadi tiba-tiba. Gejalanya mulai dari batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, letih lesu, gangguan pernafasan, dan yang kanan bawah itu dia menyebabkan timbul pneumonia atau infeksi atau peradangan paru, jaringan paru-paru. Kalau gejala-gejala yang lain yang di atas itu tuh semuanya biasa lah, kita rasakan sehari-hari. Kita kena apa? Kita kecapean, kita kehujanan, atau kita pilek-pilek biasa lah intinya. Tapi yang berbahaya pada coronavirus ini, kalau misalnya jatuh sampai ke pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru ini, kalau udah jatuh ke dalam kondisi ini, dia sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Angka keselamatannya atau angka kematian itu tinggi sekali. Jadi kalau
kalau apa namanya paru-paru udah terkena gitu, maupun dia usia muda ataupun usia tua, dia peluang untuk selamatnya sedikit gitu. Ada nggak yang selamat? Ada, yang selamat ada. Tapi mostly kebanyakan itu dia nggak selamat. Kok bisa nggak selamat? Yaitu virus ini khusus, unik, dia punya daya tular, daya viral yang sangat luar biasa, hebat. Dia kayak seperti gabungan dari virus swine flu yang penularannya luar biasa, tapi dia deadly, mematikan, seperti avian flu. Jadi kalau kata ahlinya, kalau kata dokter paru itu, ini gabungan dari dua sifat-sifat tadi. Nah, kenapa jadi berbahaya? Yaitu dia menularnya luar biasa, kecepatannya tinggi. Sementara dia mematikan. Tapi kok kita lihat angka positifnya di dunia udah sampai 5 juta kalau nggak salah sekarang. Tapi angka kematiannya kok nggak fatal gitu, nggak seperti yang dibayangkan orang, seperti yang dikasih tahu orang. Oh ini menakutkan sekali atau gimana gitu. Memang dia angka kematiannya kalau dari resminya WHO itu cuma 2-3%. Tapi kalau misalnya yang terinfeksi itu sampai ratusan juta, maka angka 2-3% itu nilainya bisa puluhan juta orang yang meninggal. Itu yang bikin dia mengerikan. Jadi banyak yang bilang, ini bukan sesuatu hal yang besar gitu. Jadi banyak yang anggap enteng karena dia baik-baik aja. Tapi kalau misalnya itu udah kena di sekitar kita atau ada keluarga kita yang kena, ya kita sedihnya bukan main gitu. Dan biasanya peluang untuk keselamatannya sangat rendah. Kita sambil diskusi aja ya, kalau misalnya ada yang mau nanya nggak apa-apa, diinterupsi aja. Ini ada dari Hedi Prihartanto. Saya tanya Pak Dokter. Ya, tunggu chatnya hilang. Bentar. Oke. Pertanyaannya ini bisa dibaca semuanya ya. Berkaitan dengan pneumonia, ibu mertua stroke, karena kelamaan terbaring akhirnya ke pneumonia dan harus tracheostomy. Pertanyaannya apakah pneumonia bisa sembuh? Soalnya nggak tega lihat lehernya bolong. Biasanya pasien-pasien stroke itu, dia karena dia bed rest lama, terbaring lama, dia jarang bergerak gitu kan. Jadi jarang kayak kita aktivitas berdiri, duduk, atau lari-lari, jalan. Jadi itu yang bisa bikin dia gampang pneumonia. Jadi cenderung cairan itu kayak banyak stay diam di posisi yang paling bawah, dan itu jadi rentan untuk terkena infeksi pneumonia. Pneumonia itu artinya radang paru-paru. Terus yang dibilang tracheostomy itu dibolongin di sini, di lehernya, di trakeanya. Itu biasanya untuk mengurangi resiko pneumonia berulang. Karena pasien-pasien stroke itu biasanya dia kontrol air ludahnya itu dia nggak bisa kontrol dengan baik. Kalau misalnya air ludahnya terlalu banyak, terus campur dengan kuman yang ada di mulut, masuk ke saluran napas, itu bisa bikin kejadian pneumonia berulang. Dan itu yang bisa bikin bolak-balik sakit gitu. Pertanyaannya, pneumonia ini bisa sembuh nggak? Bisa, tapi ya tergantung tadi. Kalau pada orang sehat, pneumonia ini mudah sembuh. Yang penting diobatin, terus mobilisasinya cukup baik, dia daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa sembuh. Tapi kalau misalnya bed rest, sering kebanyakan tidur, biasanya kita yang keluarganya harus aktif untuk bantu dia bolak-balik miring kanan kiri supaya dia itu aktif gitu, supaya jangan pneumonia berulang.
Kalau lehernya yang bolong itu suatu saat trakestominya kalau misalnya apa kan bisa dicabut nanti ininya, kanulnya. Jadi kalau pertanyaan itu bisa ditutup lagi nggak yang lehernya yang bolong, itu tergantung. Kalau misalnya dia lidahnya refleksnya bagus, menalannya bagus, mungkin bisa ditutup. Tapi kalau misalnya dia menelannya nggak bagus, sering batuk-batuk, keselak gitu, biasanya trakestomi tetap dipertahankan. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari Om Hedi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut di slide berikutnya. Minta tolong Om Birin yang bawah. Oke, proses penularannya. Droplet, kontak erat, dan menyentuh permukaan benda terkontaminasi. Droplet ini ukurannya kecil. Ini sering apa namanya kita keluarkan, siapapun gitu, siapapun kita. Jadi bukan harus orang dewasa atau orang tua. Anak kecil juga bisa mengeluarkan droplet. Dia berupa percikan waktu kita batuk, waktu kita bicara. Gitu. Bahkan waktu kita tidur, kalau misalnya ada orang-orang yang tidurnya misalnya ngoroknya keras gitu, kadang-kadang droplet bisa keluar. Makanya kalau misalnya kita tinggal, kalau ada sama orang yang udah positif gitu, kita tinggal tidur bareng gitu, ya peluang kita kena ya tinggi. Karena waktu tidur itu droplet itu, percikan itu nguap kemana-mana. Di saat yang sama, kalau kita ada di sampingnya, kita bisa menghirup droplet itu. Jadi kalau semalaman tidur misalnya sampai berjam-jam droplet itu terbang di mana-mana, kita yang di sampingnya biasanya bakal menghirup dan bakal ketularan. Itu makanya kalau misalnya ada satu orang kena, dia nggak isolasi, anak, istrinya, keluarganya gitu yang ada di sekitar dia dalam rumah yang sama, itu peluang kenanya tinggi. Itu bahayanya droplet. Jadi kelihatannya kecil, kayak nggak apa namanya ya nggak kelihatan lah intinya. Tapi ya itulah cara penularan yang paling cepat dari virus ini. Kalau pengen tahu droplet ini kayak apa sih gitu, sebenarnya gampang. Kalau pengen ngecek, kita misalnya pakai masker nih, masker kain atau masker bedah misalnya. Kita semprot parfum di sekitar kita. Kalau ada yang bisa masuk, itu wangian, aroma yang kita cium, padahal kita udah pakai masker, droplet mirip-mirip kayak gitu. Dia mampu menembus gitu. Makanya kalau misalnya kita itu sakit, kita dianjurkan bukan pakai masker kain, kita dianjurkan pakai maskernya masker bedah. Masker kain itu kita untuk yang sehat disarankan. Oke, itu sekilas tentang droplet. Yang kedua, kontak erat, cium tangan, jabat tangan, pelukan atau cipika-cipiki. Ya ini dia. Banyak video yang kita lihat kalau di WhatsApp, di Facebook itu kayak penelitian gitu. Mereka bikin penelitian pakai benda yang bisa diwarnain kalau di bawah lampu ini, lampu fluoresen. Satu orang dikasih cairan yang bisa nanti dites di bawah UV. Terus mereka kumpul di satu ruangan. Kita lihat nanti seberapa besar ini cairan yang di tangan seseorang ini menular ke orang yang lain. Ternyata dalam waktu setengah jam atau 1 jam, cairan yang tadi yang bisa berpendar nanti di bawah cahaya UV itu udah menular ke mana-mana. Ya itulah penyebaran virus itu seperti itu. Kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu barangnya, kita nggak tahu wujudnya, tapi dia ada. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Seberapa akurat rapid test? Apakah alat rapid test yang ada dan dipakai di Indo cukup akurat? Pemberitaan soal akurasi rapid test ini salah satu yang mesti akurasinya rendah. Oke. Alat rapid test punya akurasi beda-beda. Dan alat rapid test ini ada yang direkomendasikan, ada yang tidak. Jadi banyak kejadiannya kan di rapid test di sini negatif, rapid test sana positif, nanti rapid test yang lain lagi positif, rapid test yang lain lagi negatif.
Ya ini namanya namanya barang baru, kita masih belajar ya, semuanya kita masih belajar. Jadi alat rapid test juga itu walaupun yang direkomendasikan itu ada banyak, ada beberapa, kita tetap harus kritis gitu. Enggak, oh ini direkomendasikan nih pasti benar, belum tentu. Karena untuk rapid test sendiri belum tentu valid. Biasanya kita harus langsung konfirmasi dengan tes swab. Jadi kalau misalnya dia positif nih, kita bisa lanjutkan dengan tes swab. Kenapa? Ya belum tentu, karena belum tentu rapid test itu positifnya itu positif benar gitu. Bahkan tes swab aja bisa dia negatif palsu. Kita di swab test nih, di swab test terus hasilnya ternyata negatif. Itu belum tentu juga gitu. Karena memang dari penelitiannya memang dia angka untuk kebenarannya itu nggak bisa nyampe 90% kalau dari tes swab. Tapi itulah yang ada yang bisa kita pakai, yang bisa kita jadikan pedoman. Ya udah kita pakai aja dulu karena kita sambil mencari-cari kan. Namanya barang baru kita belum tahu ini seperti apa gitu. Oke. Om Sahat, boleh nanya? Ya. Ya. Ya, ini kan tadi kasih gambaran mengenai droplet ya. Tapi kok contohnya itu kalau contohnya parfum berarti kan dia modelnya aerosol ya. Maksudnya lebih kecil lagi mungkin dari droplet. Jadi sebenarnya itu karena selama ini itu ada simpang siur antara awalnya droplet, terus ada juga yang bilang aerosol. Jadi yang benar yang mana? Karena kalau aerosol itu kan dalam satu ruangan bisa lebih bahaya lagi tuh kalau lebih dari 1 meter. Bahkan di lift orangnya udah nggak ada, kita masuk mungkin aerosolnya masih di sana. Jadi yang benar aerosol atau ini ya droplet ya, yang terakhir. Ya, untuk jarak tertentu dia potensi menularkannya dalam bentuk aerosol. Jadi kayak misalnya contohnya saya sehari-hari kan kerja sebagai dokter anestesi, dokter yang melakukan pembiusan dan melakukan pemasangan tindakan gitu di ICU atau di kamar operasi. Itu precaution terhadap kami sebagai tenaga langsung yang tingkat paparannya tinggi, itu benar-benar harus ekstra. Kenapa? Karena dalam jarak tertentu itu penularannya dalam bentuk aerosol bisa gitu. Kalau misalnya kita jarak-jarak kayak jaraknya jauh atau misalnya kita udah social distancing, yang kita khawatirkan adalah droplet yang bentuknya ukurannya lebih besar. Jadi misalnya kalau orang itu batuk, muntah atau dia bersin, yang kita khawatirkan adalah dropletnya ada di mana-mana. Misalnya ada di pintu, ada di meja, ada di botol minuman misalnya. Tapi kalau untuk yang lebih dekat lagi gitu, yang jaraknya lebih dekat gitu, kayak kami yang mainnya di daerah wajah, itu disarankan harus ekstra karena aerosol itu berpeluang gitu untuk terpapar pada kami tenaga medis gitu. Nah, jadi untuk sehari-hari kita kan kalau kayak tidur gitu ya, tidur kan kalau misalnya sampai ada partner kita atau pasangan kita atau keluarga kita yang positif, terus kita maksa, udah saya tidur aja di samping dia kan insya Allah aman gitu. Enggak juga gitu. Karena bisa menular kayak gitu. Tapi untuk jarak yang jauh, di jarak di atas 2 meter, yang kita khawatirkan adalah dropletnya. Gitu. Oh, kalau di atas 1 meter, 2 meter gitu, mungkin aerosol kemungkinan kecil gitu ya? Ya. Yang kita khawatirkan droplet. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi belum saya jawab yang dari Putri Pudi Harjo. Berkaitan dengan gejala penyakit ini, bagaimana membedakan demam batuk flu biasa dengan demam yang terindikasi COVID? Karena saat ini banyak juga yang OTG. Nah, ini. Kalau kita bisa ngelihat aja nih, ini OTG, ini flu biasa atau COVID, udah selesai, enak. Karena nggak bisa ngelihat itulah makanya ada social distancing, ada
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan salaman. Ya karena OTG ini banyak. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang kalau misal 20% yang udah terbukti positif, terkonfirmasi positif, itu sebenarnya ada 80% lagi yang sebenarnya sudah positif, tapi kita nggak bisa deteksi. Ya karena gitu tanpa gejala. Dan ini yang bisa bikin penyebaran virus ini nggak selesai. Karena OTG ini biasanya merasa senang, merasa nyaman, merasa sehat, dia keliling-keliling. Di sekitar rumah saya waktu itu, beberapa hari lalu saya lihat, anak muda, sehat kelihatannya semuanya, mereka naik sepeda semuanya, nggak ada yang pakai masker, 10 orang di gerombolan. Lah padahal ini besar banget gitu potensinya. Mereka mungkin sehat gitu, tapi kalau mereka melewati orang, orang di sekitarnya gitu, terus mereka ada ngomong, bersin, mengeluarkan droplet gitu, kena orang yang rentan, ya mereka udah merugikan orang lain, intinya gitu. Jadi kalau membedakannya khusus susah. Cuma ada ya, saya pernah mengamati juga dan kata ahli dokter paru juga, dia pernah bilang untuk pasien-pasien COVID dia punya ciri khas. Dia punya ciri khasnya gini, dan ini bisa diketahuinya di rumah sakit, jadi bukan di sembarang tempat. Dia pasiennya kalau dimonitor kadar oksigennya itu rendah. 90, 91 atau di bawah 90. Normalnya kan 95 ke atas. Tapi dia rendah, tapi penampakannya dia nggak sesak gitu. Kalau ditanya, sesak nggak Pak? Dia nggak sesak. Padahal kalau kita orang biasa, dengan kadar oksigen segitu, kita udah ngap-ngapan. Napas kita udah cepet, udah capek, udah sesak, udah lemes. Tapi untuk yang pasien-pasien COVID, dari beberapa informasi yang saya terima, dan saya juga pernah menyaksikan sendiri, pasien ini dia nggak merasa sesak gitu. Sesak nggak? Enggak. Beneran? Enggak. Iya. Dia nggak merasa sesak. Tapi pas kita lihat, loh kok angkanya ini jelek banget gitu. Nah itu salah satu ciri khas yang dari luar gitu, yang bisa kita lihat. Curiga COVID gitu. Itu, oke. Pertanyaan di bawahnya. Lebih efektif masker atau face shield? Duh, banyak juga. Alhamdulillah banyak pertanyaan. Masker sama face shield, dia punya peranan yang kalau face shield dia terbatas. Dia terbatasnya apa? Dia bisa melindungi dari luar, tapi waktu dia bersin atau dia batuk segala macam, itu bisa spreading gitu. Spreadingnya bukan cuma ke depan kan, tapi ke samping. Jadi mungkin buat dia aman, tapi buat orang lain mungkin merugikan. Dan kalau face shield, kita nggak tahu ya, kalau misalnya ada dari bawah gitu ya, droplet nggak kayak gitu, droplet kan jatuh ke bawah, oke biasanya. Tapi kalau misalnya ada aerosol gitu yang tiba-tiba apesnya gitu dekat sama dia, bersin gitu di bawah dia, ya face shield agak susah melindungi. Tapi yang lebih efektif kalau untuk daily activity, untuk main sehari-hari ya masker, sarannya. Tadi ke atas ada yang belum di... Om Hari, Bu Siti Ex-Menkes bilang, apakah rapid test dari luar otomatis data virusnya dari luar? Mungkin nggak komplain. Rapid test dari luar otomatis data virusnya dari luar. Waktu itu kalau nggak salah yang beliau bilang itu PCR. PCR, dia harus ada sampling virusnya dari luar untuk nanti dipakai di PCR-nya gitu. Jadi saran beliau waktu itu, virusnya kalau bisa dari sini. Jadi nanti untuk pakai PCR-nya untuk amplifikasi jumlahnya, untuk ngecek mendeteksinya di sini, ya sesuai gitu. Jangan yang dari luar gitu. Itu saran dia sih. Nggak comply dengan virus Indonesia. Bisa aja. Nggak comply dengan virus Indonesia karena tipe jenis virus ini kan bisa cepat banget gitu untuk bermutasi. Kita nggak tahu nih. Ini ada misalnya ada tipe ABC gitu. Ternyata masing-masing udah mutasi dengan berbagai macam strain gitu. Nah itu yang nggak bisa kita kontrol. Ya memang harusnya kita punya ini sendiri, punya bahan sendiri untuk
untuk jadi dasar kita untuk melakukan pemeriksaan PCR gitu. Kayaknya bukan rapid deh maksudnya, untuk PCR. Seingat saya gitu waktu itu. Terus Karena RK, Dok. Ya. Itu yang kalau di pesantren apa? Yang itu wacana bagaimana cara mengantisipasi orang tua supaya untuk melepas anak-anak gitu. Tunggu yang pesantren ya. Yang berkaitan dengan new normal itu tadi dari. Ya. Dengan new normal, wacana dibukanya kembali sekolah termasuk pesantren. Tidak hanya orto yang di sekolah umum, kami orto yang di pondok pun khawatir karena terkait dengan asrama satu kampanye. Bagaimana cara antisipasi biar tenang? Masukan apa yang bisa disampaikan? Oke, jadi ya new normal itu kan tujuannya adalah dia berusaha untuk menormalisasi kondisi dengan melakukan sesuatu supaya bertahan ini semua sektor ekonomi bertahan, semua orang untuk mencari kehidupan sehari-hari mereka bisa bertahan gitu. Makanya mereka mewacanakan new normal. Tapi new normal kan punya syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Dia syaratnya itu dari harus ada edukasi ke masyarakat. Kemudian syaratnya kurva penyebarannya, kurva infeksi dari virusnya ini harusnya udah turun. Kalau kita ini lagi masih nanjak, kita masih nanjak kurvanya, kemudian tingkat tingkat penyebarannya kita masih tinggi. Ada namanya R0. R0 itu jadi gini, satu orang dia berpotensi menyebarkan ke berapa orang? Satu orang yang positif, dia berpotensi menyebarkan ke berapa orang? Nah, di Indonesia itu rata-rata dia masih 2,5. Jadi satu orang yang positif itu dia berpeluang untuk menyebarkan ke 2,5 orang. Dan 2,5 orang ini nanti akan menyebarkan ke 2,5 orangnya lagi. 2,5 orangnya lagi akan menyebarkan ke 2,5 orang yang lagi, masing-masing gitu. Dan bahayanya ini dalam beberapa istilahnya putaran gitu, itu eksponen grafiknya. Di Indonesia masih tinggi sekali. R0-nya, tulisannya R0, itu masih tinggi. Kalau dia R0-nya itu di bawah 1, kita baru bisa melakukan new normal. Dan itu R0 di bawah 1 itu dia harus berlangsung selama 14 hari. Kasusnya nggak nambah, dan tingkat penularannya rendah gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk sekolah rasanya belum bisa, dan ahli epidemiologi juga bilang belum bisa. Kalau di Amerika itu nunggu sampai akhir tahun, kemungkinan tahun depan. Ada di beberapa negara juga kayak gitu. Ada yang udah buka, tapi mereka memenuhi syarat untuk melakukan new normal. Jadi dia kurvanya udah turun, tingkat penyebarannya itu udah rendah, angka kematiannya rendah, angka penularannya rendah. Kemudian masyarakat diedukasi. Baru dilonggarkan. Lockdown-nya atau pembatasan sosial skala besarnya itu dilonggarkan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu. Jadi kalau misalnya untuk masukan pihak pondok, kayaknya pasti banyak. Orang tua pasti banyak ngomong semuanya. Karena memang menurut pendapat para ahli juga emang belum siap. Kita belum siap. Saya pribadi, kalau saya bilang, kalau diskusi sama istri, kita belum bisa nih. Kalau dipaksa masuk, ya udah nggak usah masuk dulu. Saya bukan provokasi ya, cuma ini pendapat pribadi. Terserah dipakai apa enggak. Tapi yang jelas dari pendapat ahli epidemiologi belum memungkinkan. Kemungkinan sampai akhir tahun gitu. Jadi nggak usah panik juga. Biasa-biasa aja, tenang. Kita harus happy ngadepin kayak gini. Karena kalau kita terlalu panik, kita malah yang sakit. Imunitas kita rendah gitu. Kalau kita cemberut terus ngeliatin data-data virus corona terus, udah kita bisa sakit, kita bisa kena gitu. Kalau nggak kena corona, kena yang lain gitu. Kena sakit mah apalah gitu. Oke. Banyak ini. Untuk kami perokok, chance terkena pneumonia apakah lebih besar dan usia berapa rentan? Usah ngerokok, Bang. Aduh. Itu rokoknya kayaknya keren banget itu kalau di ini. Kalau di kita apa ini rokoknya ya? Ya kalau rokok ya peluangnya lebih besar untuk kena pneumonia.
Pasien-pasien kan dibilang ada penyakit-penyakit yang diakibatkan merokok, salah satunya kanker. Kanker itu dibilang dengan tegas, ini penyakit akibat merokok gitu. Kok bisa gitu? Emang tahu nih gara-gara rokok, bukan gara-gara yang lain. Iya, karena pasien-pasien kanker itu 80% itu rokok. Itu dari kanker. Dari pneumonia ya lebih besar, karena pneumonia itu terjadi kalau lendir-lendirnya itu di dalam saluran napas itu sulit keluar. Dan perokok itu lendirnya itu susah keluar. Gitu. Jadi potensi terkena pneumonia tinggi pada perokok, jelas itu. Pendapat pribadi. Pertanyaan dari Mas Hedi tadi juga belum kejawab sih, Dok. Yang Apa nih? penggantian kanula berapa lama? Aman untuk nggak diganti gitu. Penggantian kanula tergantung kondisinya. Ada yang 2 minggu juga diganti, ada yang 1 bulan diganti. Kalau misalnya dia udah bagus, sudah paten tracheostominya, biasanya dia nggak pakai kanula, dia langsung apa namanya, dibiarkan gitu aja gitu, jadi udah paten gitu bolongnya itu, jadi nggak pakai kanula. Ada yang kayak gitu kan. Jadi iklan rokok juga ada kok yang gambar lehernya bolong nggak ada kanulanya gitu. Itu kalau udah paten dia biasanya. Apakah paru-paru pasien ini dari Bu Anita? Anita. Ya. Apakah paru-paru pasien dapat kembali pulih seperti semula jika pasien tersebutlah sembuh dari COVID? Kalau dia ringan, peluang kembali seperti semulanya besar. Tapi kalau dia berat, ya biasanya dia nyisakan kayak jaringan-jaringan parut, sikatrik, fibrosis namanya. Ya kayak kita luka gitu di tangan. Kita luka di tangan kan biasanya habis lukanya sembuh kita ada jaringan parut. Ya semua jaringan di badan kita bisa kayak gitu. Apalagi kalau udah kena trauma, kena luka, kena infeksi berat, kayak corona gitu, dia akan menyisakan jaringan parut. Ya nanti napasnya jadi nggak lega gitu. Nggak lega kayak orang biasa. Gitu. Selanjutnya dari Didi dulu. Siapa nih? Didi di atas, Dok. Mana? Yang Didi. Bedakan sesak nafas karena COVID atau Oke. Nafas karena COVID dia biasanya ada penyerta yang lainnya gitu. Jadi demam, batuk, kemudian dia tidak mengi. Orang bilang bengek. Sementara kalau asma dia bengek. Bunyinya gitu. Jadi kalau kita nggak punya alat stetoskop kayak di klinik atau di rumah sakit, kita bisa nempelin tuh telinga kita ke dada si orang yang asma, yang kita curiga asma. Kalau dia asma, bunyinya itu. Biasanya pas waktu lagi buang napas dia bunyi gitu. Sementara kalau COVID dia nggak kayak gitu. Dia bunyinya lain. Itu. Oke. Ini saya kok kelewatan dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Sebelum COVID aja 1 bulan sekali. Oh ganti kanul udah ya. Yang tadi yang si Jaimul beli alat ukur saturasi buat di rumah. Ini masuk. Kita sebenarnya belum siap untuk Om Imul ya. Mana ya? Tingkat saturasi apa mungkin beli alat ukur buat di rumah loh. Kayaknya enggak. Mana sih kok enggak? Aduh. Di bawah pertanyaan Nita tadi, Dok. Ini saya perbesar bentar. Terkait sama saturasi, mungkin beli alat ukur. Boleh aja, cuma sayang lah duitnya. Harganya udah 250.000 ya kalau nggak salah. Ada yang murah, Dok. Ada ya? Ada 100 ribuan dulu gue beli nih. Ini sekarang langsung ngetes. Masya Allah. Keren. Di Tokopedia. Iya. Ya boleh aja sih, cuma kayaknya bisa buat beli madu atau beli susu dan lain-lain. Tapi boleh aja, boleh. Itu boleh, nggak terlarang, nggak apa. Boleh aja gitu. Terus dari Putri. Kalau pakai masker maksimal 4 jam. Kalau masker kain apakah harus direbus atau cukup pakai air biasa aja isinya? Kalau rekomendasinya sih direbus ya, supaya mematikan virus-virus atau kuman-kuman yang ada di situ. Maksimal 4 jam. Ya di lapangan kita tergantung lah. Kalau saya nggak terlalu
Ya operasi juga sebentar-sebentar, jadi nggak sampai 4 jam. Ya tapi memang idealnya ya jangan lama-lama pakai masker. Harus direbus ya, harus direbus. Kalau pakai air biasa, ya peluang si virus atau kuman stay di masker lebih tinggi. Lanjut, Bu Fani, gejala COVID pada orang dewasa dan gejala COVID pada anak. Kapan orang tua harus waspada COVID jika anak mulai masuk sekolah? Anak-anak jangan masuk sekolah dulu deh. Semoga ya, semoga pemerintah dengerin saran kita. Terus orang tua jangan terlalu takut, tetap waspada. Gejala COVID pada anak. Gejala COVID pada anak ya mirip-mirip sih pada dewasa juga. Sama, ada demam, batuk, mungkin pilek, sesak napas gitu. Mirip-mirip sama. Ya memang konfirmasinya harus pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen dan lain-lain gitu. Itu sih kalau anak sama dewasa. Cuma kalau gejala-gejala yang lainnya kayak kelainan di kulit, kelainan macam-macam itu masih banyak penelitiannya soalnya. Kalau ini barang baru ya, kita masih update terus tiap hari gimana ini ada penemuan-penemuan terbaru apa yang kita